Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bagus Ardiansyah. Di video kali ini saya akan membahas materi yang ke-10. Kebetulan materi yang ke-10 ini berjudul Budaya Manajemen Pengetahuan Organisasi. Oke, jangan lama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya saja. Oke teman-teman, kita langsung saja ke slide yang pertama. Nah, di slide yang pertama ini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Apa sih budaya itu? Menurut Mulyono 2003, budaya adalah pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Kemudian ada sudut pandang budaya. Sudut pandang budaya itu merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan dan sebagainya. Kemudian budaya juga sebagai struktur dan fungsi yang ada di dalam organisasi. Nah, di slide selanjutnya ada cakupan manajemen. Nah, cakupan manajemen sendiri ada beberapa. Yang pertama ada mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Sebagai contohnya, yaitu pada tahap perencanaan proyek, tim SDM bekerja sama dengan tim pengadaan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dan material yang diperlukan. Yang kedua yaitu menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Contohnya, organisasi dapat menjalin kemitraan dengan organisasi lain, baik itu mitra bisnis, lembaga akademik, atau organisasi nirlaba untuk saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan iklim organisasi, di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Kemudian yang keempat ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang terakhir ada melaksanakan berbagai peran antar pribadi. Nah, di slide selanjutnya itu ada definisi pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Nah, pengetahuan ialah pemahaman, informasi atau keahlian yang diperoleh melalui pengalaman, belajar atau pemrosesan data. Dalam hal ini mencakup fakta, konsep, prinsip, keterampilan, dan wawasan yang dimiliki oleh individu sendiri atau kelompok. Nah, next ada budaya sharing pengetahuan. Nah, inti dari manajemen pengetahuan sendiri ialah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing ini biasanya terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan sesi pelatihan dan workshop internal di mana para ahli atau anggota tim yang memiliki pengetahuan khusus membagikan pengetahuan mereka kepada rekan-rekan mereka. Nah, hal ini bisa berupa sesi pelatihan formal, presentasi, atau diskusi interaktif. Nah, di slide selanjutnya ada unsur budaya sharing pengetahuan. Oke, nah unsur budaya sharing pengetahuan sendiri ada beberapa. Di poin pertama ada peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan ini bisa berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung seorang pemimpin, kemudian pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Oleh karenanya, hal ini dapat mendorong kolaborasi antar anggota tim dan tim kerja yang lain saling mendukung. Kolaborasi memungkinkan individu untuk berinteraksi, kemudian bertukar pengetahuan dan belajar satu sama lain. Terus yang ketiga adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi kepada karyawannya. Terus yang keempat ada perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Artinya di sini perusahaan yang menghargai knowledge,
pembelajaran dan inovasi secara efektif dapat menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi, kreativitas, dan pengembangan pribadi. Nah, hal ini dapat membantu perusahaan untuk tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berubah-ubah serta meningkatkan daya saing mereka di pasar. Kemudian yang terakhir yaitu ada menurut Tobing 2007, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Nah, berarti organisasi ini mampu melakukan perubahan yang diperlukan dengan cara yang lancar, efisien, dan berhasil. Hal ini mencakup aspek perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, manajemen perubahan yang baik, pengelolaan sumber daya yang baik, pengukuran dan evaluasi yang baik, serta pembelajaran dan adaptasi yang dilakukan secara baik juga. Oke teman-teman, dapat disimpulkan dari video sebelumnya, budaya manajemen pengetahuan organisasi ini bertujuan untuk menciptakan budaya yang mendukung pertukaran pengetahuan, pembelajaran, inovasi, dan kolaborasi yang berkelanjutan di dalam organisasi itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih.